Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan kita mau bersama-sama datang bersyukur, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan yang terus-menerus kau berikan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan dan diangkat. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Bapa yang murah hati bagi kami. Engkau Bapa yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang memperhatikan kami. Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Engkau baik.
Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik Bapa. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kemurahan dan kebajikan-Mu belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Mulialah nama-Mu,
baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Ajaib. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau menanti-nantikan-Mu. Kami mau berharap hanya pada-Mu. Percaya hanya kepada-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau genapi semua janji-janji firman bagi yang percaya kepada-Mu, yang mengasihi-Mu, yang taat kepada-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib kuasa-Mu, dahsyat, hebat, luar biasa. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepada-Mu. Dan kami mau terus mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup Tuhan. Engkau mampu lakukan segala perkara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Bapa yang setia. Bersamamu Tuhan, kami tak gentar, kami tak takut. Bersamamu kami lakukan perkara yang besar, sebab Kau gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Kau, sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang terus menjaga kami, menyertai hidup kami, melindungi dan memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau Immanuel yang terus beserta kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, tak usah ku takut, amin, Allah menjaga, ya tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang beserta dengan kami, menjaga, memelihara, dan memberkati kami.
Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Karena firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kaki kami di dalam dunia yang gelap. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dari kemarin kita sudah memasuki kitab Esra dan kita bersyukur kita boleh belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita baca di pasal pertama bagaimana Kores yang notabene-nya adalah seorang raja yang tidak mengenal Allah Israel, Allah Yahweh, tetapi Tuhan juga bisa pakai raja ini untuk menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Seperti kita tahu bahwa bangsa Israel karena kedegilan hati mereka, karena keras tengkuk mereka, yang selalu saja melawan, memberontak, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, walaupun tentunya saya percaya hati Tuhan tidak akan pernah terkontaminasi dengan sakit hati, seperti sakit hati yang dirasakan oleh manusia. Tetapi berkali-kali saya katakan di perjanjian lama kita harus paham bahwa konteks kasih dan keadilan Allah itu harus berdiri masing-masing, berbeda seperti kita yang hidup di dalam kasih karunia, di mana kasih dan keadilan Allah itu sudah bersatu di dalam pengorbanan Yesus. Nah, jadi kita tahu akhirnya Tuhan berfirman pada masa akhir dari kerajaan Yehuda khususnya, karena kalau kerajaan Israel sudah lebih dahulu ditawan oleh bangsa Asyur, dan kemudian bangsa-bangsa yang ada, suku-suku yang ada di Yehuda, dan akhirnya seluruh Israel pada waktu itu ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dan firman Tuhan mengatakan mereka akan ditawan selama 70 tahun, menggantikan Sabat yang berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun mereka tidak pernah lakukan. Dan tepat pada 70 tahun kemudian, Tuhan memakai Raja Kores, Raja Persia, kerajaan yang mengalahkan kerajaan Babel, untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita bersyukur kita punya Allah yang pasti akan menggenapi semua firman-Nya, dan Dia punya banyak cara, dan dia bisa memakai siapapun juga untuk menggenapi janjinya. Jadi bagian kita adalah terus percaya kepada firman Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, karena seperti berkali-kali saya pernah katakan, masa Tuhan kalah dengan satu produk yang ada di dunia yang dengan punya slogan inovasi tiada henti. Walaupun mereka bisa terhenti inovasinya. Tapi percayalah Tuhan kita punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Dia punya banyak orang bahkan yang bisa dia pakai menjadi saluran berkat bagi kita. Nah, hari ini kita memasuki Esra pasalnya yang kedua.
Di sini adalah daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak bosan karena ini akan menyebutkan banyak sekali nama-nama. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Seperti yang saya katakan, jadi kalau kerajaan Israel, 10 suku itu sudah lebih dulu ditawan Raja Asyur dan mereka terpencar kemana-mana. Tetapi kerajaan Yehuda itu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel dan selama 70 tahun. Dan sekarang di pasal yang kedua ini daftar orang-orang yang kembali ke Yerusalem karena Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapi janjinya terhadap umat pilihannya Israel ini. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sepaca 372 orang, Bani Ara 775 orang, Bani Pahat Moab yakni anak Yesua dan Yoab 2.800, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatus 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1.222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bikwai 2.056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang. Bani Bezai 323 orang, Bani Zora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, dari Bethlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira, dan Berot 743 orang. Dari Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Dari Nebo 52 orang. Bani Makbis 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono 725 orang. Dari Yeriko 345 orang, Bani Sena'a 3.630 orang. Inilah para imam. Bani Yedaya yakni keluarga Yesua 973 orang. Bani Imes 1.052 orang. Bani Pasyo 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Syaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meuni, Bani Nebusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Kidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hazebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Hersa, Kerub, Adan, dan Imer. Tapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai ini memperisi seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu.
Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 450 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kotanya sendiri. Nah, jadi ini adalah daftar orang-orang yang pulang dari Babel dan mereka melihat dan menikmati penggenapan janji firman Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, 40 tahun itu bicara tentang satu generasi. Jadi ini hampir 2 generasi. Makanya betapa pentingnya pencatatan silsilah. Sehingga tetap tercatat, bahkan tadi ada yang nggak tercatat, itu pun tetap harus ditelusuri, harus kembali diselidiki. Tadi ada istilah sampai ada seorang imam yang memegang Urim dan Tumim di ayat 63 untuk memutuskan. Jadi kalau kita belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel, maka silsilah itu adalah salah satu kekuatan yang mereka jaga bahkan sampai hari ini. Makanya kenapa sekalipun sudah sempat terpencar ribuan tahun, tetapi ketika tahun 1948 mereka kembali lagi ke tanah Israel yang sekarang ini mereka tempati, mereka bisa tahu mereka berasal dari suku mana, mereka dari keturunan mana, dan mereka boleh kembali. Karena kalau kita baca firman Tuhan, setelah peristiwa-peristiwa ini, nanti ke depan kita akan baca, memang akhirnya mereka benar-benar terserak-serak, bahkan sampai ribuan tahun. Tetapi sekali lagi, hal yang bisa kita pelajari adalah Tuhan itu setia. Karena Tuhan berjanji dari segala penjuru bumi, di mana engkau, Israel, aku serahkan, diserahkan, Tuhan bisa mengumpulkan kembali. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Jadi pagi hari ini, dari sisi Tuhan yang mau kita belajar dan kita percayai adalah Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, jangan pernah menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun sepertinya engkau kehilangan akal, sepertinya ada jalan buntu di hadapan kita, bagian kita adalah percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat penggenapan janji firman Tuhan. Berkali-kali saya pernah katakan, ada satu buku yang ditulis oleh salah satu tokoh Kristen yang sangat terkenal, Wigglesworth. Dia katakan, setengah jam sebelum pertolongan Tuhan itu datang, itu adalah waktu-waktu terberat. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengatakan, menamakan dirinya orang percaya,
Tapi berkali-kali seperti saya katakan, mereka hanya berusaha untuk percaya. Tapi setengah jam sebelum sebenarnya Tuhan mau menolong, mereka sudah mundur lebih dulu, mereka sudah gugur lebih dulu, mereka sudah menyerah lebih dulu, dan mereka nggak pernah melihat pertolongan Tuhan. Jadi apa yang bisa kita belajar pagi hari ini? Teruslah percaya sampai engkau melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan menyerah di tengah jalan, apalagi hanya tinggal selangkah lagi untuk engkau percaya. Makanya seperti hal yang selalu saya katakan, kalau di Strongman itu ada istilah tetap tegar di masa yang sukar. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan dan kesukaran dalam hidup kita, tetaplah hatimu tegar, tetaplah hatimu teguh untuk percaya kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai pertolongan Tuhan itu nyata. Kalaupun kau pernah berkata, tapi rasanya udah bertahun-tahun, Tuhan, tapi pertolongannya nggak nyata-nyata. Tetaplah tegar, tetaplah teguh sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita dipanggil Tuhan. Karena tentu apapun yang Tuhan izinkan kita alami, sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Berkali-kali saya harus mengingatkan, orang yang percaya itu artinya mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya keputusan dan caranya untuk menolong kita. Jadi itulah orang yang percaya, yang akan tetap percaya sampai pada akhirnya. Karena sekali lagi dia menyerahkan seluruh cara dan keputusan itu kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, jadi mari belajar, bangsa Israel menunggu 70 tahun dan Tuhan genapi. Abraham menunggu 25 tahun dan Tuhan menggenapi. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka harus menunggu dan menanti-nanti. Tapi seperti Yosua pernah berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Jadi pagi hari ini pesan Tuhan adalah, mari terus percaya kepada Tuhan. Yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika engkau punya pergumulan, percaya dan berserah, serahkan kepada Tuhan keputusan dan caranya untuk menyatakan pertolongan menggenapi janjinya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih, Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, sehingga setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Dan juga setiap kami bisa datang, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Dan juga kami percaya dengan janji firman-Mu Tuhan. Engkau akan terus memberkati hidup setiap kami ya Bapa. Biarlah waktu-Mu yang jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Seperti bangsa Israel, digenapi janji firman-Mu ya Tuhan untuk kembali lagi kepada tanah Kanaan ya Bapa. Kami percaya hidup kami juga akan terus dipulihkan dan juga hidup kami akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa, istri, dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu, dan cucu kami juga Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami, yang menjadi penolong kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap keluarga kami hari demi hari terus diubahkan, terus dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan terus berkati apapun yang kami kerjakan, usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa kami, memberikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini Tuhan. Dan juga Tuhan terus membawa bangsa ini hari demi hari, memberikan keamanan yang terbaik, dan juga perekonomian yang terus baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang saat ini, presiden kami dan wakil presiden dan menteri yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja untuk membangun bangsa kami Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan pemerintahan kami masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhiri silakan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang pasti akan menggenapi janji-janji firman-Mu. Kami mau mengerjakan bagian kami untuk percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan melihat dan menikmati janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, melengkap maka tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami, dan kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kasih karunia Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Gimana Will, tol baru Palembang, Will? Nggak ada, Pak.